sangat giat memburu hadis-hadis dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun beliau masuk Islam setidaknya kurang lebih 3 tahun sebelum Nabi wafat. Sahabat ini bernama Abdurrahman bin Sakhr yang kelak kemudian digelari dengan nama kunyah Abu Hurairah. Beliau mendapati satu keterangan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hadis ini kelak kita akan nilai sangat relevan, sangat sesuai dengan keadaan yang kita alami saat ini sebagai panduan berkehidupan, sekaligus juga bagaimana kita menyusun kurikulum hidup sehingga terjaga hidup kita, aktivitas kita dalam keadaan baik dan mulia setidaknya sampai kita wafat menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang dimaksudkan, haddatsana qala an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis tersampaikan pada sahabat mulia Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr, semoga Allah meridhai kepada beliau, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yushiku alla taquma as-sa'atu hatta yuqbada al-ilmu wa tadhhara al-fitanu wa yakthura al-kadhibu wa tataqarab al-aswaqu wa yataqarabu az-zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kurang lebih 15 abad yang lalu, belum akan terjadi kiamat, yushiku alla taqumas sa'atu, belum akan terjadi tibanya waktu kiamat itu, hatta yuqbadal ilmu, hingga ilmu itu tercabut lenyap dalam kehidupan. Yang dimaksud ilmu itu sudah tidak didapatkan lagi, sehingga umat kesulitan mendapatkan panduan tafsir, hadis, fiqih, bahkan nanti ke level-level pendalaman akidah sulit didapatkan panduannya, sehingga orang bisa salah menyimpulkan fiqih, orang bisa keliru menafsirkan, orang bisa keliru memahami hadis, orang bisa kebingungan memahami akidah. Tafsir dari kalimat pertama ini adalah riwayat yang sampai kepada kita dan sahih riwayat hadisnya, ketika Nabi SAW menyampaikan, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad. Yang dimaksud ilmu itu dicabut, Allah tidak mencabut ilmu itu secara langsung ilmunya dari pakar-pakarnya di kalangan hamba-hamba Allah. Jadi yang dimaksud bukan tafsirnya dicabut, bukan hadisnya dicabut, bukan fiqhnya dicabut, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama hatta idza lam yabqa, satu riwayat lain lam yubqi, hatta idza lam yabqa alimun hatta idza lam yubqi alima ittakhadhan nasu ru'usan juhala fasu'ilu fa'aftau fadallu wa adallu. Ternyata caranya dengan mewafatkan sesuai ajalnya para pakar-pakar ilmu itu. Kiasnya mulai sedikit, analoginya kiasnya mulai sedikit. Jadi yang pakar itu mulai hilang satu, yang tersisa tinggal sedikit, sedangkan tempatnya masih luas. Di Indonesia itu 38 provinsi untuk Indonesia saja. Pakar tafsir sudah mulai satu-satu meninggal, pakar hadis telah berpulang satu-satu, pakar fikih, usul fikih satu-satu telah meninggal. Kalau kita urut daftarnya sudah ketahuan, 1, 2, 3, Kiai A, Kiai B, Kiai C, Habib A, Habib C, Alim A, Ustadz A, Ustadz C. Tinggal sedikit, terkumpulnya di satu tempat belum tentu bisa diakses, ya. Nah ini kalau sudah menyedikit, muncul kemudian ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Banyak masyarakat kemudian mendapatkan informasi dari orang-orang yang tidak jelas. Nah, ini tafsir hadis dengan hadis namanya. Mulai muncul orang-orang tidak jelas, latar belakangnya tidak jelas,
tiba-tiba menjadi ustaz, tiba-tiba menjadi kiai, tiba-tiba bisa berfatwa tentang agama. Dan hadis itu menyatakan, menariknya, itu sering diminta. Fasu'ilu, sering diminta pendapat, diminta pandangan, diminta berfatwa, diminta memberikan kritik, diminta memberikan reaksi, ya, terhadap masalah agama. Fa'aftau, maka memberikan pandangan orang itu, ya. Fadallu wa adallu, dia memberikan pandangan, memberikan reaksi, memberikan fatwa, maka isinya menyesatkan, isinya keliru, dan orang-orang pun ikut keliru. Nah, itu tanda pertama. Kalau pas waktu kiamatnya, habis semua. Menjelang waktu-waktu ke tanda akhir, jangan diartikan besok terjadi, tidak, karena hitungan Allah itu beda dengan kita. 1 tahun dalam hitungan Allah bisa 1000 tahun, bisa ukurannya 50.000 tahun. Tapi intinya ada kondisi saat kita berkehidupan, situasinya berbeda di setiap masanya. Saat Nabi pertama diutus, Nabi Muhammad SAW, itu komen Al-Qur'annya langsung jelas, iqtarabatis sa'atu wansyaqqal qamar. Quran surah Al-Qamar. Ya. Kiamat sudah semakin mendekat, bulan sudah terbelah. Mukjizat Nabi Muhammad SAW itu diantaranya membelah bulan, lalu disatukan kembali. Nah, itu sudah tanda bahwa Nabi itu Nabi akhir zaman. Artinya zaman terakhir yang dikirimkan Rasul sampai kehidupan berakhir. Jadi ketika Nabi diutus itu sudah akhir zaman. Nabi akhir zaman, kita ini hidup di akhir zaman. Nabi diutus, Quran sudah memberikan satu keterangan, kiamat sudah dekat. Tapi sekarang sudah 1500 tahun kurang lebih. Karena hitungan Allah dengan kita berbeda. Hukum Allah yang berlaku dengan kita berbeda. Ditetapkan hukum dunia, tetapkan hukum akhirat, tetapkan hukum bumi, tetapkan hukum langit, tetapkan kecepatan udara, kecepatan suara. Itu hitungannya bisa berbeda. Astronot yang ada di langit dengan lapisan-lapisan tertentu, dengan kita yang tinggal di bumi, itu bisa berbeda hitungan waktunya. Apalagi kalau kita bicara tentang aspek-aspek gaib, masalah agama. Tapi yang kita perlu garis bawahi dalam catatan ulama hadis adalah fenomenanya. Jadi bukan mencari waktunya kapan kiamat, kiamat terjadi kapan, bukan itu. Yang kita perhatikan, kita hidup di era apa? Tantangan zaman Nabi SAW dengan era sahabat ketika Nabi meninggal itu berbeda. Situasi era sahabat dengan tabi'in berbeda. Situasi era tabi'in dengan masa pertengahan, abad pertengahan itu berbeda. Abad itu dengan kita sekarang itu tidak sama. Tapi nanti ada situasi yang kita alami untuk menyadarkan kepada kita, Anda hidup di situasi ini, Anda berinteraksi di situasi ini, ada begini fenomenanya, begini cara menghadapinya. Nah, akan ada di situasi itu, kata Nabi, saat ulama-ulama sudah mulai sedikit, tampaklah kemudian orang-orang yang tidak jelas latar belakangnya, tiba-tiba punya pengaruh keagamaan di lingkungan masyarakat dan tidak punya kepakaran di bidangnya, tapi peminatnya ada. Dan yang menariknya ketika memberikan reaksi, memberikan pendapat, memberikan pandangan, bahkan diminta untuk memunculkan itu keluar, itu ada segelintir masyarakat yang mengikuti itu semua, maka keliru dan ikut keliru yang lainnya. Kalau dibahas bukan urusan agama, mungkin kurang mendapat perhatian. Tapi yang dimaksud hadis ini ada korelasinya dengan pembahasan-pembahasan keagamaan.